Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami merindukan sapaan firman-Mu ya Tuhan, karena melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan baru, kemampuan untuk menjalani kehidupan, semangat dan sukacita yang tidak pernah surut. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu juga mampu mengubah karakter kami menjadi orang-orang seperti yang Kristus inginkan. Untuk itu ya Tuhan, urapi dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kekayaan firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini sungguh boleh menjadi bagian kami, dan kami memberlakukannya dalam kehidupan kami selaku orang beriman. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dasar dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Mika pasal 6, Perjanjian Lama, surat nabi-nabi kecil atau kisah nabi-nabi kecil, dari Mika pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pengaduan, Tuntutan dan Hukuman Tuhan terhadap Umatnya. Baiklah dengan firman yang diucapkan, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, harian Henan Business Daily dari Cina pada tanggal 5 Maret 2015 menampilkan sebuah cerita atau kisah tentang seorang ibu yang membawa 3 orang anaknya bermain-main di tepi danau Henan. Tetapi ibu ini mengambil tempat yang lebih sepi supaya anak-anaknya bisa bebas bermain. Hanya saja tempat itu berada lebih tinggi dan cukup tinggi dibandingkan dengan posisi danau Henan. Pada saat anak-anaknya sedang bermain dan ibunya menyaksikan anak-anaknya bermain, tiba-tiba anak-anak yang bersandar pada pagar danau tersebut jatuh karena pagar itu terlepas, dan anak-anak itu terjun masuk ke dalam danau. Sebagaimana seorang ibu ini berlari ke sana kemari dan berteriak, "Tolong, tolong, tolong anak saya!" Dia berteriak. Saat yang sama, Meng Rui Peng, seorang pemuda, sedang berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Orang lain jauh karena memang ibu ini memilih tempat yang sepi.
Dan Meng Rui Peng kemudian terjun ke danau untuk menolong anak-anak itu. Anak-anak itu selamat kedua-duanya. Sayang Rui Peng karena terlalu lelah akhirnya tenggelam dan meninggal dunia. Yang ironis adalah cerita setelahnya, karena ibu ini menyangkal bahwa anak-anaknya ditolong oleh Rui Peng. Dia katakan Rui Peng mati karena jatuh ke dalam danau, tapi bukan karena menolong anak-anaknya. Ketika polisi menemukan baju dari Rui Peng, juga handphone dan dompet yang ditumpuk pada satu sisi danau, ya, dan itu menjadi salah satu bukti kemungkinan Rui Peng melepaskan semuanya dan taruh karena mau terjun menyelamatkan anak-anak tersebut. Ibu itu mengatakan tidak, memang kelihatannya pemuda itu kepanasan, jadi dia membuka bajunya, tapi dia jatuh, dia meninggal karena jatuh ke danau. Akhirnya polisi kemudian melakukan interogasi lebih dalam kepada ibu ini, dan atas izin ibu ini kepada anak-anaknya juga. Akhirnya seperti gambar yang kita lihat, ibu tersebut dan anak-anaknya tersungkur dan minta ampun, minta maaf, karena memang ternyata Rui Peng mati sebab menolong anak-anaknya. Next. Nah, ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan, cerita ini mengantar kita untuk memahami sebuah peribahasa singkat, bagai kacang lupa kulitnya. Sudah diselamatkan, lupa pada sang penyelamat. Dan peribahasa ini juga bisa dikenakan pada umat Israel yang sudah diselamatkan Allah. Kalau kita baca ikuti pembacaan perikop tadi, apa yang dikatakan oleh Mika, Allah mengatakan bahwa ia sudah menyelamatkan umat dari Mesir, dari rumah perbudakan. Mika memakai istilah rumah untuk menggambarkan umat yang terkurung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dilepaskan Allah dari daerah ini untuk pergi ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dulu mereka diperintah orang, sekarang mereka memerintah dirinya sendiri. Dulu kekurangan makanan, sekarang berlimpah susu dan madu. Dulu tinggal mepet dalam satu tempat, sekarang masing-masing punya rumah sendiri. Tanah air, tanaman, semua ladang hewan yang mereka miliki sendiri. Lalu bagian firman Tuhan ini menceritakan betapa umat Israel tidak peduli pada apa yang sudah Allah lakukan. Itu sebabnya pada bagian awal perikop, di situ dikatakan bahwa Allah mengeluh, Allah mengadu. Kepada siapa Allah mengadu? Kepada alam semesta. Betapa umat Tuhan yang sudah diselamatkannya itu tidak peduli lagi kepadanya. Dalam bagian pembacaan kita, next, di situ dikisahkan tentang bagaimana seorang raja, yaitu Raja Moab bernama Balak, yang mengutus orang-orangnya pergi pada seorang tukang sihir bernama Bileam. Ya, Balak ini adalah raja dari musuh Israel. Mengutus orang pergi ke Bileam. Bileam ini siapa? Bileam ini adalah seorang tukang sihir yang terkenal ampuh kalau menyihir. Kalau dia kutuk orang, orang itu terkutuk. Kalau dia berkati, orang itu terberkati. Itu kata firman Tuhan. Dia mengutus orang supaya pergi ke penyihir ini dan katakan pada Bileam, kutuki orang Israel. Tuhan mengulangi kisah itu dalam kitab Mika ini. Tetapi kata Tuhan, aku mengubah sehingga Bileam itu dia berbalik dari keinginan mengutuk menjadi memberkati. Itu sebabnya ada gambar tadi, betapa Raja Edom itu marah luar biasa terhadap Bileam. Tapi Allah lakukan semua, Allah izinkan dan lakukan itu dalam rangka apa? Menyelamatkan umat Israel. Dan cinta Allah luar biasa bagi umat. Siapa yang menyampaikan ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, Mika. Siapakah Mika? Next. Mika artinya siapakah yang seperti Allah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu atau mungkin nats firman Tuhan tentang pengampunan dosa, ada kalimat Allah melemparkan dosa umat ke tubir-tubir laut. Siapakah Allah seperti engkau yang mengasihi sisa-sisa miliknya sendiri. Nah, itu arti kata Mika. Siapakah yang seperti Allah?
Dialah yang memberitakan tentang umat yang melakukan hal-hal memalukan bagi Allah. Next. Lalu lebih jauh, siapa Mika itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, tampilan Mika dalam gambar ini tanpa baju. Pelukis ini ingin menggambarkan atau melukiskan bahwa Mika tidak peduli dengan penampilannya. Buat Mika yang penting itu suara kebenaran Allah sampai kepada umat. Dia berasal dari sebuah desa kecil bernama Moreshet Gad. Dia dikenal sebagai nabi yang keras melawan ketimpangan sosial. Dia bekerja sama tahun dengan Yesaya. Tapi kalau Yesaya bekerja di istana raja, lebih banyak membahas dan bergumul di bidang politik. Mika lebih banyak di antara rakyat jelata, berbicara tentang ketimpangan sosial dan berusaha melawan pemerintah dengan ungkapan-ungkapan, pidato-pidato dan nasihat-nasihatnya. Mika juga adalah nabi pertama yang memberitakan bahwa Yerusalem dan bait Allah akan dihancurkan. Sebelum nabi-nabi lain bicara tentang hal ini, Mika sudah duluan. Dia mengatakan, jangan kalian bergantung pada tempat yang sekarang kalian pikir milik kalian sendiri. Pada satu saat, bait Allah, tempat Allah tinggal, kota Yerusalem di mana bait Allah berada, akan dihancurkan musuh. Dan Allah izinkan itu karena Yerusalem dan bait Allah menjadi simbol dari kesombongan umat Israel, dan Allah akan menghancurkan itu. Next. Jadi Mika itu dalam pemberitaannya selalu bicara tentang 3 hal. Ketidakadilan sosial yang diberlakukan oleh para pemimpin Israel terhadap umat. Mereka diwajibkan untuk melakukan semua kewajiban-kewajiban sebagai orang Yahudi, tapi pembesar-pembesar ini tidak. Mereka harus membawa persembahan yang terbaik di bait Allah. Lalu itu diambil oleh para pemimpin, dan rakyat tetap hidup di dalam kesusahan dan kemiskinan. Yang kedua, berita-berita Mika itu berisi tentang kalimat-kalimat tudingan terhadap ritual-ritual omong kosong. Rajin beribadah, bawa persembahan ke bait Allah, lakukan semua aturan Taurat dengan disiplin, tetapi nol besar, omong kosong. Itu hanya ritual semata, tapi hati, pikiran, perbuatan mereka sama sekali tidak menggambarkan orang yang sudah dipulihkan Allah, yang sudah dimerdekakan Allah. Yang ketiga, Mika bicara tentang moralitas yang bobrok. Memang pada dasarnya keinginan mencuri, mengambil milik orang lain, itu sudah mendarah daging karena dasar moralitas mereka rendah. Mika melihat ketika mereka tidak peduli pada orang yang menderita, itu sudah lahir dari dasar hatinya, karena memang darah mereka adalah orang-orang dengan moralitas yang bobrok. Tudingan Mika kepada para pembesar ini atas semua korupsi yang dilakukan sungguh merupakan sebuah tudingan yang tajam. Lalu setelah Mika kupas keluhan Allah, setelah Mika paparkan semua hal yang mengerikan yang dilakukan para pembesar Yahudi atau Israel terhadap umatnya, lalu apa yang Tuhan tuntut sebenarnya dari umat? Ayat ke-8, next, berbicara tentang hal itu. Lalu, kalau Tuhan tidak suka dengan semua itu, yang mana yang Tuhan inginkan? Apa yang dituntut Tuhan? 3 hal. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Berlaku adil. Percuma kalian rajin melakukan ritual ibadah, mempersembahkan persembahan besar dan terbaik pada bait Allah, seakan-akan kalian ingin mencuci dosa-dosa kalian, tetapi kalian keluar dari bait Allah tetap melakukan ketidakadilan. Kalian menyebut nama Tuhan, tapi kalian tidak setia terhadap Dia. Kalian sombong dan tinggi hati, dan menuntut orang lain untuk menghormati dan patuh terhadap diri kalian. Jemaat kekasih Tuhan, apa yang kita pelajari dari nats firman Tuhan ini? Next, yang pertama, belajarlah untuk menjadi orang yang setia.
Setia kepada Allah bukan sekedar menuliskan di KTP bahwa kita Kristen. Bukan sekedar mengaku kepada orang lain yang ada di sekitar kita bahwa saya Kristen. Karena Allah tidak peduli dengan sebutan agama. Yang Allah peduli dan butuhkan adalah bagaimana kita yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menerima keselamatan itu. Ketika kita hadir di tengah kehidupan orang lain, nuansa pancaran keselamatan itu juga bisa dirasakan orang lain. Di situ kesetiaan pada Tuhan, saudara dan saya sudah tujukan. Kesetiaan kepada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, benar, baru bisa dibuktikan ketika kita menghadapi hantaman demi hantaman persoalan kehidupan. Tetapi kesetiaan itu juga diuji ketika semuanya baik-baik saja, semuanya sejahtera, dan semuanya tenang dan damai. Saudara dan saya diuji juga. Sebab ketika kondisi baik-baik saja dan tenang, banyak orang yang kemudian menjadi suam-suam kuku dalam imannya. Ketika melakukan praktek agamanya, berdoa sih berdoa, baca Alkitab, tetapi tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ini yang Yesus katakan di dalam Matius 7. Kalian seperti kubur di labur putih. Luarnya kelihatan bagus, dalamnya isinya tulang belulang. Kalau orang lihat, oh Bapak A, Ibu B rajin melayani. Lihat keluarga itu kalau datang gereja kompak semua. Tetapi di dalamnya borok dan luka yang perlu disembuhkan. Jadi kesetiaan itu menyangkut banyak hal dari bagian kehidupan umat Allah. Pada saat dihantam persoalan, pada saat semua baik-baik saja, kesetiaan saudara dan saya diuji. Next. Dan untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, Abraham Lincoln katakan, kita harus menjalankannya dengan komitmen yang tinggi. Komitmen itu apa? Ya, transformasi dari janji menjadi realitas. Ya, dengan segenap hatiku aku mau mengikut Tuhan, tapi praktek hidup kita tidak menggambarkan itu. Memang benar firman Tuhan menuntut orang untuk hidup kudus di hadapan Allah. Bagaimana saudara dan saya memaknai arti kudus itu? Menjaga tubuh ini supaya kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Bahwa 1 Korintus 7 misalnya katakan, tubuhmu adalah milik pasanganmu dan bukan milik orang lain. Hanya dia yang berhak atas tubuhmu. Jelas sekali digambarkan oleh 1 Korintus 7. Tetapi bentuk kesetiaan kita tidak begitu. Selama ada yang punya prinsip, selama masih ada surat kawin, selama cincin masih di tangan, berarti kami masih menikah. Masalah saya jalan dengan orang lain, tidak masalah. Karena itu bagian dari modernisasi yang ada saat ini. Bapak Ibu dan Saudara, zaman boleh berubah, tetapi kekudusan hidup dengan ukuran firman Tuhan akan tetap sama. Jadi menjaga kesetiaan itu terhadap pasangan, terhadap tugas dan tanggung jawab, terhadap pelayanan, terhadap Tuhan dalam segala hal, membutuhkan komitmen yang kuat dari saudara dan saya. Next, yang kita jalankan dengan konsisten dalam perjalanan hidup ini. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, next. Tidak ada yang dapat membatasi Allah. Jadi kalau Allah mau bekerja di dalam diri siapa saja, kepada siapa saja, Tuhan punya hak. Lah, Tuhan kok orang Kristen sepertinya disepelekan. Orang Kristen kok sepertinya makin menderita. Orang lain kok hidupnya makin senang. Allah sedang bekerja. Dan cara Allah bekerja, saudara dan saya tidak bisa tentukan. Harus begini. Allah tidak punya SOP. Allah adalah Allah yang bebas, yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Tetapi dalam dia bekerja, keadilannya berjalan. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan dalam praktek pekerjaannya di dalam dunia ini. Belajar dari Allah yang tidak dapat dibatasi. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita juga memahami keadilan versi Allah.
Bahwa dimanapun kita berada, pegangan kita atas prinsip dan konsep Allah itu yang kita pakai ketika terjun dimanapun kita berada. Allah akan menuntut pertanggungjawaban dengan standar siapa? Standar Dia. Bukan standar gereja tertentu, bukan standar pemerintah atau orang tertentu, tetapi standar Dia. Sehingga untuk itu kita belajar untuk menjadi orang-orang yang adil pada sesama. Adil pada yang paling sederhana, pembantu kita misalnya. Bahwa dia juga punya hak untuk libur. Bahwa dia juga punya hak-hak tertentu yang harus kita penuhi. Banyak orang berpikir gaji besar cukup, hak yang lain tidak perlu dipikirkan. Itu adalah hak dia. Itu contoh sederhana. Dan ketika Allah bekerja di dalam diri siapa saja dan kita tidak bisa membatasinya, Dia sedang menjalankan keadilannya. Belajar dari Allah yang adil, kita juga melakukan hal-hal yang adil pada sesama. Percuma masuk gereja, percuma kita berdoa baca Alkitab kalau karakter kita masih sama seperti dulu ketika belum mengenal Tuhan. Karena setiap orang yang mengenal Tuhan, hidupnya Tuhan ubahkan. Asal kita mau dan berserah kepada Dia. Next, yang ketiga, mari kita fokus pada iman. Apa yang diajarkan oleh iman Kristen pada kita? Salah satu hal adalah yang disebutkan oleh Mika, menjadi orang-orang yang rendah hati. Kata rendah hati dalam bahasa Inggris humility. Kata humility berasal dari bahasa Latin humili. Kata humili berasal dari kata humus. Humus itu apa? Humus adalah lapisan tanah yang sangat subur. Orang buang bibit tanaman apapun ke atas humus pasti tumbuh tanpa perlu disiram. Tetapi humus tidak berada di bumbungan rumah. Humus itu ada di atas tanah. Ini yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Ketika engkau sungguh-sungguh beriman, jadilah orang yang rendah hati. Rendah hati itu seperti apa? Rendahkanlah hatimu, dirimu, sehingga orang lain tidak mampu merendahkan engkau lagi. Karena memang engkau sudah begitu rendahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, di era sekarang ini menjadi rendah hati itu tidak mudah. Karena orang sekarang jauh lebih individualis, jauh lebih egois. Terserah kamu mau punya pendapat begitu, silahkan. Tapi ini pendapat saya. Standar nilai Alkitab atau secara khusus Allah adalah belajar menjadi seperti Kristus. Yang datang ke dalam dunia ini mengambil semua konsekuensi yang harus diambil. Datang ke dalam dunia berarti Allah yang besar itu, Dia minimize dirinya sedemikian rupa dan lahir di kandang dari manusia, dari seorang manusia biasa. Dan itu artinya apa? Semua konsekuensi dan resiko Dia tanggung. Ditolak, dihina, dipukul, menderita luar biasa sampai mati. Karena apa? Dia merendahkan diri untuk saudara dan saya. Belajar dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Komunikasi dalam keluarga, komunikasi dengan siapapun akan selesai kalau masing-masing mau belajar untuk rendah hati. Tapi dari mana sumber kerendahan hati itu kita ambil? Dari Tuhan. Fokus pada iman kepada Kristus, maka saudara dan saya akan meraih hal yang baik dalam membangun relasi dengan sesama di sekitar kita. Tahun ini akan terus berjalan. Belajarlah selalu dari firman Tuhan yang Bapak, Ibu, Saudara dengarkan. Tapi jangan berhenti sampai didengar dan simpan. Tetapi lakukan itu dalam perjalanan hidup. Terus dimodifikasi, terus diubahkan Tuhan. Karena prinsip jadi orang Kristen apa? Menjadi semakin hari menjadi seperti yang Kristus inginkan. Menjadi seperti Yesus. Itu tidak mudah. Tetapi bukan hal yang mustahil. Terpujilah Kristus. Amin.